Ya, Selamat selamat malam. malam, Pak. Ya, silakan Pak Ibnu. Ya, Pak Ibnu, Assalamualaikum, Pak Ibrahim. Waalaikumsalam ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ahli. Hmm. Itu Ustaz Ya, Abdul Somad mengatakan tidak boleh mengucapkan Assalamualaikum kepada orang kafir. orang non Muslim lah. Ya, gitu. Ya. Ya, Padahal karena di hadis itu. dalam hadis Nabi itu begini bunyinya Pak Ibnu Kalam. Nabi Ya, ya, Muhammad bilang begini, la tabda'us salam ilal yahud wan nasoro. Jangan memulai salam kepada orang Yahudi dan orang Kristen. Kalau kamu memulai salam kepada mereka, ataupun ada yang menyampaikan salam kepada kamu, fa'ajibhu alaika syam, atasmu kebinasaan dan kehancuran. Jadi itulah yang diajarkan oleh Nabi waktu itu. Begitu Pak. Saya terima kasih Pak begini. Ibnu Kalam yang mau menyampaikan salam kepada Pendeta Saifuddin Ibrahim. Dan ini Ya, hubungan ini harus kita lanjutkan terus Pak Ibnu Kalam. Ya Pak. ya. Karena hadis itu ditujukan kepada orang yang sedang tidak baik hubungannya itu, bukan ya ayyuhallazina amanu itu. Ya, jadi antara Ya, orang Islam yang baik dengan orang Kristen yang baik itu tidak ada masalah. Jadi sewaktu hadis ya, itu ditujukan kepada adanya orang yang tidak sepaham itu atau orang cekcok itu, orang benci. yang menghina Tuhan salah satunya. Ya, Ya, jadi sewaktu Nabi itu masih hidup, itu tidak semua hadis-hadis itu ditujukan kepada semua orang. Jadi kadang-kadang itu kadang-kadang sahabat Nabi itu bertanya, ini hadis untuk siapa? Demikian pula ya, ayat-ayat Al-Quran. Misalnya di surah ya, Al-Bayyinah itu yang sering disalahgunakan oleh sebagian ustaz, dia mengatakan semua ahli kitab itu tidak boleh begitu. Bukan, yang dimaksud di situ adalah orang yang ada di hadapannya Nabi, yang diajak nah, berdebat. Demikian pula palsunya Al-Quran itu adalah orang yang berhadapan dengan Nabi, bukan kau palsukan ayat Al-Quran, kau palsukan Alkitab, ditujukan kepada semua orang ahli kitab nah. itu. Ya, itu Iya, pengetahuan saya kalau tentang kalau ya, pengetahuan Pak Ibnu Kalam itu it is okay, semua orang setuju, apalagi orang Kristen senang sekali dengar bahasa Pak Ibnu Kalam. Sekarang ini yang tertulis di dalam Al-Quran bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan oleh pendeta-pendeta mereka, oleh mulut pendeta-pendeta mereka. Bahkan mereka memutar-mutar lidahnya untuk mengatakan bahwa Alkitab itu adalah dari Allah, padahal bukan dari Allah, begitu. Nah sekarang sudah terlanjur, dan yang berpendapat ya Pak. begitu hanya Pak Ibnu Kalam saja, gitu. Kalau saya mah Ya, senang-senang sekali, gitu. Silakan, itu kan ada itu kan hal yang mau, justru justru Bapak tadi saya mendengar dari Bapak mau bertanya kepada orang Islam. ya, Ya, ya saya begini Pak, saya sampaikan dulu, saya sudah mengajak itu Jonathan Nandar dan eh, Mu'allaf Center itu untuk memperbaiki orang Islam itu sendiri, bahkan ulama itu. ya, Karena banyak yang keliru memahami itu, jadi lebih baik Jonathan Nandar dengan mualaf Mu'allaf center, Center. Mu'allaf Center itu, mari kita sama-sama mengkoreksi pendapat-pendapat ulama yang keliru, karena banyak yang keliru. iya, Ya, karena kalau orang Kristen itu sendiri, itu kan sudah saling mengkoreksi antara Arius dengan Athanasius. Jadi kalau kita di Islam juga harus begitu, harus harus di dalam ruangan di dalam Islam itu saling memperbaiki. iya. Ya, ya.
Satu contoh Pak Ya, saya kasih. Saya tadi mendengar menonton videonya Syekh Ali Jabir. Saya mengetik di situ di siaran langsungnya supaya mari kita mengajak umat kepada tauhid. Jangan ya, dibawa ke politik karena Al-Maidah 51 itu tidak ada hubungannya dengan politik. Malah ya, Al-Maidah 51 itu masih musyrik karena ya, aulianya adalah manusia. Di dalam surah ya. Al-Baqarah 257 itu, di situ aulianya seorang Islam itu adalah Allah, bukan manusia. Bukan manusia. Itu kan Iya, ya aulianya Allah itu. Aulianya orang Islam itu adalah Allah. Jadi kalau hmm, berapa juta itu 7 juta orang dibawa kepada kemusyrikan ini kan berbahaya. iya, hmm. Iya. Tapi saya diblokir. Karena Iya, Bapak dekat dengan pendeta Saifuddin Ibrahim gitu. Apalagi pendeta Saifuddin Ibrahim itu memang turunan Makassar kita gitu. Saya dulu turunan Makassar, Pak. Nenek moyang jadi saya itu orang Makassar. maunya saya orang Islam itu saling memperbaiki. Jadi saya mengajak Yonatan Nandar yang paham bahasa Ibrani supaya menjelaskan itu Alkitab kepada orang Islam. Karena gara-gara tidak paham Alkitab, mereka itu salah paham. Nah, sedangkan saya yang rajin belajar kitab-kitab yang lain, bahkan kitab Weda, itu ndak ada keinginan saya untuk mengkoreksi itu iman seperti Anda itu. Ya, Karena memang satu haleluya. jurusan. Jadi bagi saya itu agama itu banyak diciptakan Tuhan, sehingga Ya. salah satu bentuk kekayaan Tuhan. Jadi silakan masing-masing dapat surga. Karena di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad ditegur oleh Allah, apakah kamu menghendaki seluruh manusia di bumi ini percaya kepada Allah dan percaya kepada kamu? Itu bagi Allah urusan gampang, gampang sekali, gitu. Supaya terlihat bahwa manusia ini diciptakan berbeda-beda, gitu. Ya betul Pak, betul. Nah, sekarang apa yang Bapak tadi masalah siksa kubur. Ya. Ya, kalau menurut dari Ibnu Sina, memang yang disiksa itu adalah rohani saja. Tapi ditantang oleh Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali mengatakan harus disiksa batin dengan rohani dengan jasmani. Ya. Tapi jadi di dalam ini pertentangan di dalam ulama Islam itu ada. Jadi sebaiknya kalau permasalahan seperti ini memang orang Islam sendiri yang harus membicarakan itu, Pak. Ya. Sebab juga cari di Alkitab itu memang tidak ada siksa kubur juga. Agak kurang itu ayat. Boleh dikata tidak ada itu di dalam Memang Alkitab. tidak ada, Pak. Tidak ada cerita siksaan kubur. Itu sebabnya saya itu masuk Kristen, Pak, karena nggak ada siksaan kubur. Jadi ketika saya meninggal nanti, saya nggak disiksa. Beda dengan Pak Ibnu Kalam. Begitu Pak Ibnu Kalam meninggal, nanti Mungkar Nakir langsung datang ke kubur Bapak. Kenapa kamu sampaikan salam kepada pendeta Saifuddin Ibrahim? Bapak sudah langsung digebukin. Saya berdebat dengan malaikat itu, Pak. Saya akan menjelaskan kepada malaikat. Bapak debatnya bagaimana nanti coba? Saya mau dengar gitu. Ya nantilah kan harus meninggal dulu, Pak. Enggak, sekarang harus diskenariokan dulu Bapak ngomong apa sama Mungkar dan Nakir gitu. Kamu jangan ganggu saya kan nggak bisa bahasa Arab. Kaifa ana la ana astati an takallam Arabiyah wa anta takallam ana takallam bil lugo iklimiyah, bahasa Makassar gitu dong.
Iya, iya, iya. Ya, betul Pak. Tapi kan dijawab itu oleh ulama bahwa nanti kan karena kekuasaan Allah kan dipahami. Tapi memang Iya. menarik itu perdebatan itu karena kalau yang saya pelajari dari Ibnu Sina dengan Imam Al-Ghazali ya berbeda pendapat itu. Berbeda pendapat. Iya. Jadi ya, yang kedua ada kemungkinan memang itu hanya ancaman saja. Jadi kan supaya orang-orang itu jangan berbuat jahat sehingga diancam dengan ancaman kuburan, siksa kubur. Bisa jadi Pak, begitu. Pak Ibnu, Pak Ibnu, Ya, ya, ya Pak. Pak Ibnu, Ya, ya Pak Ibnu Pak. bisa dengar saya, Pak? Dengar, Pak dengar Ibnu bisa sangat dengar jelas. saya? Jelas, jelas. Ya, Pak Ibnu. Jelas, jelas Iya. Pak. Ya, oke. Pak Ibnu, ini ada Yonatan Nandar mau masuk. Bapak berkenan nggak diskusi bertiga sama Pak Saifuddin Ibrahim? Karena Bapak kan tadi mengusulkan supaya Yonatan Nandar bisa ini. Apa Bapak Ya, bersedia Pak diskusi boleh bertiga saja, dengan? Pak. Oke, saya Ya, kasih masuk bersedia ya sekali, bersedia. supaya ini. Oke, supaya ini Bapak kan pikirannya lebih moderat, jadi supaya istilahnya hal-hal yang kurang stabil Bapak bisa ini stabilkan gitu ya. Oke Pak, kita masukin Yonatan Nandar. Dan saya Silakan. sudah dikafirkan. Halo malam. Ya, dan saya itu sudah Malam. dikafirkan oleh Ya. pengikut Shalom. daripada Yonatan Nandar. Imam Syafi'i. Oh, sorry. Saya pikir Ya, Nandar ini masuk. Yonatan Nandar tadi. Iya, maaf. Nanti ya, Pak. Sorry, kita kick Tapi dulu ya diundang lagi. sebentar. Nanti diundang Ya, lagi. ya, Pak. baik. Oke, kita kick dulu. Oke. Bukan Yonatan Nandar, tapi Yonatan aja, Pak. Sorry. Saya salah ini. Saya pikir Ya. tadi Yonatan Nandar yang mau masuk. Salah kira. Salah kira, Pak. Salah kira. Oke, Pak. Silakan, Ya, Pak. jadi saya Silakan, Pak. lagi, Pak, ada kemungkinan itu memang Nabi Muhammad lagi mengajari saja itu orang, Pak. Jadi supaya orang itu berbuat baik, tidak melakukan hal-hal kejahatan. Itu kan masalah iman. Jadi sasarannya saja itu bahwa agama itu mengajarkan bagaimana kita supaya berbuat baik kepada sesama manusia dan berprasangka baik kepada Tuhan. Sebab yang paling utama itu berprasangka baik kepada Tuhan. Sebab seperti Bapak ketahui dulu, waktu di Islam, aku itu sesuai dengan prasangka hamba aku kepada aku. Jadi kalau Anda berprasangka yang kurang bagus kepada Tuhan, itu ya tidak ketemu Tuhan yang baik. Iya. Jadi bagaimana dengan siksaan kubur? Kalau saya tanya kepada Pak Ibnu Kalam, ayo jawab dulu. Ya, Jangan siksa kubur yang disiksa itu Pak, kalau menurut dari Ibnu Sina yang rohani saja. Seperti kalau orang sedang tidur kan bisa bermimpi sehingga merasa ada siksaan, dikejar anjing sehingga merasa tersiksa. Dan tubuhnya tidak perlu bergerak. Tapi kan ini masalahnya bukan sekedar siksaan roh, tetapi Nabi Muhammad jelas sekali mengajarkan bagaimana siksaan kubur dan pedihnya siksaan kubur, bahkan min azabil qabri, yaitu dari azab kubur. Nah, di dalam Kristen itu tidak dikenal azab kubur, siksaan kubur itu gitu. Nah, inilah yang saya pertanyakan. Akhirnya saya mengambil langkah 1000 gitu. Karena bagaimanapun itu Nabi Muhammad mengajarkannya dengan jelas sekali. Jadi bukan siksaan rohani, tetapi itu fisikal sekali gitu. Ada bahwa siksaan kubur itu benar-benar disiksa gitu. Jadi kira-kira begitu. Nah, itulah yang menjadi bagian dari hal yang akhirnya saya mengambil keputusan. Karena jadi bukan masalah takut di siksaan kubur seperti itu, tetapi kan kebenaran dari pengajaran bahwa nabi-nabi ini harus mengajarkan hal-hal yang bisa diterima. Misalnya Yesus Kristus sudah mengajarkan nanti di hari kiamat atau di surga ada pesta seks atau ada perkawinan. Di sana tidak ada apa namanya tidur dengan 72 bidadari dan sebagainya.
Hal-hal itu yang Bapak jangan ketawa dong. Ya, kalau Pak Ibnu Kalam percaya itu ya, ya silakanlah untuk membayangkan. Tetapi kalau umur segini, terus saya membayangkan nanti ada pesta dengan 72 bidadari, nah itu juga hal yang membuat saya harus memikirkan ulang tentang kebenarannya. Jadi begitu Pak Ibnu Kalam. Apalagi itu masih Pak, masih sederhana Pak. Ada kan ustaz yang mengatakan sampai 70 tahun itu berdiri alat kelaminnya. Ini kan untungnya saya itu mempelajari tafsir. Di dalam kitab tafsir itu saya temukan bahwa penulis hadis itu tidak mau menulis, enggan untuk menulis sabda Nabi yang berbunyi, jika kamu membaca suatu hadis dan itu menjijikkan, yakinlah bahwa itu bukan dari saya. Nah itu, jadi saya berpegang kepada itu. Iya Pak. Jadi itu yang ya, tapi hadis itu yang banyak sekali Pak Ibnu Kalam, ya, itu banyak sekali, bukan satu dua, dan seluruh kitab hadis baik itu Imam Muslim, Bukhari, sama-sama Nasai, ada semua kitab tentang tidur dengan 72 bidadari itu, bahkan 100 bidadari setiap hari harus melayani dan saling dilayani. Jadi begitu Pak. Baiklah Pak. Haleluya. Jadi asik sekali kita dialog ini Pak. Yang berkarakter seperti itu. Jadi yang sesuai dengan apa yang dimiliki karakternya oleh orang-orang Arab, Nabi Muhammad menasehati seperti itu. Ya. Tapi bagi pencari kebenaran, bagi yang ingin surganya lebih hebat, itu kan lain lagi lain lagi nasihatnya Nabi. Saya kasih contoh misalnya di dalam Nabi itu kadang-kadang tidak menasehati orang seperti yang tertulis di Al-Quran. Di Al-Quran itu misalnya hormati kedua ayah ibumu, kedua orang tuamu. Tapi Nabi malah menasihati ibumu. Ini kan tidak sesuai dengan Al-Quran. Karena Nabi menasihati orang yang karakternya yang dinasihati. Tidak, karena karakter dia tidak hormat dengan ibu, gitu. Berantem terus sama mamanya, kan begitu. Akhirnya, siapakah yang lebih aku taati dari keduanya? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapakah lagi ya Rasulullah? Bapakmu, abuka, gitu kata Rasulullah. Mungkin itu, saya setuju dengan Bapak di dalam hal ini, gitu. Iya. Jadi saya lebih condong itu Pak, bahwa hadis itu tidak ditujukan kepada saya, tapi ditujukan kepada yang lain. Demikian pula sesuai dengan karakternya orang. Sama dengan ayat-ayat di dalam Al-Quran, itu ditujukan kepada yang sesuai dengan karakternya itu. Di zaman Nabi itu orang bertanya, ini ayat siapa? Ya ayat ini untuk siapa, hadis ini untuk siapa. Yang seperti itu yang saya ketahui tentang ajaran Islam. Iya. Baik, Pak Ibnu.